Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Pintu ganda ruang sidang utama itu terasa seperti gerbang menuju tiang gantungan. Kinanti berdiri di depan pintu kayu jati yang kokoh tersebut, menghirup napas dalam-dalam, mencoba mengisi paru-parunya yang seolah menyempit. Di balik pintu itu, ia bisa mendengar suara riuh rendah, suara bisikan, langkah kaki, dan gesekan peralatan kamera yang sedang disiapkan. "Siap, Nyonya?" bisik pengacaranya, Hendra, dengan nada yang sama sekali tidak memberikan ketenangan. Senyum Hendra tipis, hampir terlihat seperti seringai yang disembunyikan. Kinanti tidak menjawab. Ia hanya mengeratkan pegangannya pada tas tangan usang miliknya, satu-satunya barang yang tidak disita oleh keluarga Wijaya saat mereka mengusirnya dari rumah 2 minggu lalu. Dengan satu dorongan kuat dari petugas keamanan, pintu itu terbuka. Ceklek, blaar. Sepersekian detik setelah pintu terbuka, kilatan cahaya putih yang membutakan menyambar wajahnya dari segala arah. Ratusan kamera DSLR dan kamera ponsel dari para jurnalis serta influencer gosip menyerangnya tanpa ampun. Suara jepretan kamera terdengar seperti rentetan tembakan senapan mesin. "Kinanti, lihat ke sini. Benarkah Anda berselingkuh karena merasa kurang dinafkahi secara batin oleh Arka Wijaya? Kinanti, bagaimana rasanya mencuri uang yayasan panti asuhan untuk membiayai pria simpanan Anda? Apakah benar Anda sudah merencanakan ini sejak awal pernikahan?" Pertanyaan-pertanyaan itu dilemparkan seperti batu-batu tajam. Kinanti terus berjalan menunduk. Rambut panjangnya yang biasanya tertata rapi kini hanya digelung asal, menutupi sebagian wajahnya yang pucat tanpa riasan. Ia bisa merasakan setiap pasang mata di ruangan itu menatapnya dengan rasa jijik. Di era digital ini, ia bukan lagi manusia. Ia adalah konten. Ia adalah sasaran kebencian publik yang sudah dipupuk oleh tim hubungan masyarakat keluarga Wijaya selama berbulan-bulan. Di barisan depan kursi penonton, keluarga Wijaya duduk dengan keangkuhan yang nyata. Mereka mengenakan pakaian desainer ternama, kontras dengan Kinanti yang hanya mengenakan kemeja putih polos dan celana kain hitam yang mulai longgar karena berat badannya yang turun drastis. Ibu Rosa, mertuanya, duduk dengan punggung tegak bak seorang ratu. Ia mengenakan bros berlian yang berkilau, seolah ingin menunjukkan bahwa kekayaan mereka tetap utuh meski digrogoti oleh menantu sepertinya. Saat Kinanti melintas di samping barisan kursi mereka, Ibu Rosa sengaja mengeraskan suaranya. "Lihatlah jalang itu," desis Ibu Rosa kepada kerabat di sampingnya. Namun matanya tetap tertuju pada kamera jurnalis. Berjalan seolah-olah dia korban. Benar-benar tidak punya kemaluan. "Seharusnya aku mendengarkan instingku sejak awal untuk tidak membiarkan rakyat jelata masuk ke dalam silsilah keluarga kita." Kinanti memejamkan mata sejenak, merasakan nyeri yang menusuk di dadanya. 5 tahun. 5 tahun ia mengabdi di rumah itu, bangun sebelum matahari terbit untuk memastikan semua kebutuhan mertuanya terpenuhi, mengurus setiap detail kecil hidup Arka, bahkan merawat Ibu Rosa saat wanita itu sakit keras. Namun, semua pengabdian itu menguap dalam semalam ketika ia menemukan rahasia yang tidak seharusnya ia ketahui. Ia akhirnya sampai di kursi terdakwa. Kayu kursi itu terasa dingin saat ia duduk. Di seberang meja, di sisi penggugat, duduklah Arka Wijaya, pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Arka tampak sangat tampan dengan setelan jas navy buatan Italia. Di sampingnya duduk seorang wanita muda bernama Sheila, sekretaris pribadi Arka yang selama setahun terakhir diam-diam telah menempati ranjang pernikahan mereka. Sheila mengenakan gaun yang sangat sopan, memasang wajah sedih yang dibuat-buat, sesekali menyentuh lengan Arka seolah-olah dia adalah pihak yang paling terluka dalam skandal ini. Arka melirik ke arah Kinanti. Tidak ada cinta di sana. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah tatapan dingin, penuh ancaman, seolah-olah dia sedang melihat serangga yang sebentar lagi akan diinjak hingga hancur. Sidang akan segera dimulai. Suara panitera menggema, mencoba menenangkan keriuhan media. Kinanti menatap ke depan, ke kursi hakim yang masih kosong. Di atas sana, lambang Garuda tampak megah. Ia teringat kata-kata ayahnya sebelum meninggal. Kebenaran mungkin tersesat, tapi dia tidak pernah lupa jalan pulang.
Saat ini, di ruangan yang dipenuhi ratusan kamera yang siap merekam setiap tetes air mata dan kehinaannya, Kinanti merasa kebenaran itu sangatlah jauh. Publik sudah menghakiminya. Media sudah memvonisnya. Dan keluarga yang ia cintai sudah meludahinya. Ia menoleh sedikit ke arah galeri penonton. Ia melihat layar besar yang menyiarkan langsung persidangan ini di platform media sosial. Komentar-komentar pedas terus mengalir. Hukum mati saja. Wajahnya terlihat seperti iblis. Kasihan sekali keluarga Wijaya mendapatkan menantu seperti itu. Kinanti menarik napas panjang, mengepalkan tangannya di bawah meja hingga kuku-kukunya memutih. Ia tahu, di mata dunia, ia adalah sampah. Namun, mereka tidak tahu bahwa di dalam tas usang yang ia dekap, ada sesuatu yang jauh lebih kuat daripada ratusan kamera di ruangan ini. Sesuatu yang akan mengubah sorot lampu kehinaan ini menjadi api yang akan menghanguskan seluruh dinasti Wijaya. Hakim memasuki ruang sidang. Teriak petugas. Seluruh hadirin berdiri. Suasana yang tadinya bising mendadak senyap, menyisakan ketegangan yang kental. Kinanti berdiri, matanya terpaku pada sosok hakim ketua yang berjalan dengan jubah hitamnya. Inilah awal dari akhir hidupnya, atau mungkin awal dari pembalasannya. Keheningan di dalam ruang sidang itu terasa begitu menekan, seolah oksigen telah ditarik keluar secara paksa. Hakim ketua Barata duduk di kursinya dengan wibawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, bagi Arka Wijaya, suasana ini adalah panggung kemenangannya. Ia menyesuaikan posisi duduknya, memastikan profil wajahnya tertangkap sempurna oleh kamera wartawan di sisi kiri. Ia tahu persis sudut mana yang membuatnya tampak seperti suami yang tersakiti namun tetap tegar. Kinanti melirik ke arah Arka. Di sana, di balik meja penggugat yang mewah, Arka tidak bisa menyembunyikan kilatan kepuasan di matanya. Saat pandangan mereka bertemu selama sedetik, Arka menarik sudut bibirnya, sebuah senyum tipis, hampir tak kentara bagi orang lain, namun bagi Kinanti, itu adalah seringai iblis yang sedang merayakan keberhasilannya menghancurkan hidup seseorang. Senyum itu seolah berkata, "Lihatlah sekelilingmu, Kinanti. Tidak ada satupun orang yang percaya padamu." Di samping Arka, Sheila, wanita yang menjadi duri dalam pernikahan mereka, berakting dengan sangat luar biasa. Ia menunduk, sesekali menyeka sudut matanya dengan sapu tangan sutra, seolah-olah ia merasa sangat terpukul harus hadir di sana sebagai saksi kunci penderitaan Arka. Kinanti teringat sebulan lalu, ia menemukan Sheila di kamar utama rumah mereka, mengenakan jubah mandi miliknya. Bukannya malu, Sheila justru tersenyum dan berkata, "Posisimu sudah kadaluarsa, Kinanti. Pergilah sebelum keadaan menjadi buruk." Kini, keadaan memang menjadi buruk, persis seperti ancaman Sheila. Saudara penggugat, Arka Wijaya. Suara Hakim Barata memecah kesunyian, berat dan berwibawa. Anda tetap pada gugatan Anda bahwa saudari Kinanti telah melakukan penyelewengan dana yayasan dan pelanggaran kesetiaan dalam pernikahan. Arka berdiri dengan gerakan yang tenang dan terukur. Ia berdeham, memberikan efek dramatis sebelum berbicara. "Benar, Yang Mulia. Dengan berat hati, saya harus menyampaikan bahwa semua bukti yang kami lampirkan adalah nyata. Saya telah mencoba memaafkan berkali-kali, namun pengkhianatan ini terlalu dalam. Ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang nama baik keluarga Wijaya dan dana anak-anak yatim yang telah disalahgunakan." Suara Arka terdengar bergetar di akhir kalimat, sebuah akting yang sempurna. Di kursi penonton, Ibu Rosa mengangguk-angguk kecil dengan wajah yang diselimuti duka buatan. Beberapa anggota keluarga Wijaya yang lain tampak berbisik sinis, sambil menunjuk-nunjuk Kinanti dengan tatapan merendahkan. Kinanti hanya bisa terpaku. Dana yayasan yang dimaksud Arka adalah dana yang justru dialihkan oleh Arka sendiri untuk membiayai proyek properti pribadinya yang gagal di Singapura. Kinanti menemukan catatan transfer itu 3 bulan lalu. Itulah awal mula bencana ini. Begitu Arka tahu Kinanti memegang bukti korupsinya, Arka bergerak lebih cepat. Ia menjebak Kinanti, menciptakan skandal perselingkuhan palsu, dan mengedit laporan keuangan seolah-olah Kinantilah pemegang otoritas tunggal atas dana tersebut. Kebohongan yang sangat rapi, batin Kinanti.
Kukunya semakin dalam menekan telapak tangannya sendiri hingga perih. Hendra, pengacara Kinanti yang seharusnya membela, justru berdiri dan memberikan pernyataan yang semakin menyudutkan. Yang mulia, klien kami memang sedang dalam kondisi mental yang tidak stabil saat kejadian berlangsung. Kami memohon pertimbangan hakim agar hukuman bisa diringankan mengingat jasa beliau di masa lalu. Kinanti tersentak. Ia menoleh tajam ke arah Hendra. Hendra, apa yang kamu katakan? Aku tidak pernah meminta keringanan atas kesalahan yang tidak aku perbuat. Diam, Kinanti. Ikuti saja skenarionya jika kamu tidak ingin membusuk di penjara selamanya. Bisik Hendra dengan nada mengancam, matanya berkilat penuh pengkhianatan. Di saat itulah, Kinanti menyadari sepenuhnya bahwa ia dikelilingi oleh serigala. Pengacaranya sendiri telah dibeli oleh keluarga Wijaya. Ruangan ini bukan tempat mencari keadilan baginya. Ini adalah rumah jagal di mana ia adalah hewan kurbannya. Arka kembali duduk, dan kali ini ia tidak menyembunyikan senyumnya. Ia bersandar dengan santai, menoleh ke arah ibunya, Ibu Rosa, yang memberikan jempol kecil di bawah meja. Mereka merasa sudah di atas angin. Bagi mereka, Kinanti hanyalah gadis yatim piatu yang beruntung bisa dinikahi. Dan kini keberuntungan itu telah habis. Mereka yakin Kinanti tidak punya kekuatan, tidak punya uang, dan tidak punya pendukung. Ratusan kamera di ruangan itu terus menyoroti wajah Kinanti yang pucat. Di layar televisi nasional dan gadget jutaan orang, Kinanti adalah penjahat wanita paling dibenci tahun ini. Komentar netizen di layar monitor ruang tunggu luar yang sempat dilihatnya tadi pagi bahkan lebih kejam. Wanita tak tahu diri, hukum cambuk saja. Cantik tapi berhati ular. Arka merasa sangat menang. Ia sudah membayangkan setelah sidang ini selesai, ia akan merayakan kebebasannya bersama Sheila di Maladewa, menggunakan sisa dana yayasan yang berhasil ia bersihkan lewat kasus ini. Ia merasa telah menyusun teka-teki yang mustahil dipecahkan. Semua bukti fisik mengarah pada Kinanti. Semua saksi sudah dibayar mahal. Bahkan hukum pun seolah berada dalam genggamannya. Namun, Arka terlalu sombong untuk menyadari satu hal. Ia terlalu fokus pada kamera-kamera yang merekam Kinanti, sehingga ia tidak memperhatikan bagaimana cara Hakim Barata menatap tumpukan berkas di depannya. Ada sesuatu yang janggal dalam dokumen-dokumen itu, sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh mata yang sangat teliti. Kinanti mengatur napasnya. Rasa sakit di hatinya perlahan mulai berubah menjadi dingin yang beku. Ia menatap Arka untuk terakhir kalinya dalam babak ini, bukan dengan tatapan memohon, tapi dengan tatapan seorang pengamat yang sedang melihat kehancuran sebuah menara pasir. Silakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum, bacakan dakwaan utama Anda, perintah Hakim Barata. Saat jaksa mulai membacakan deretan dosa Kinanti, Arka Wijaya memejamkan mata sejenak, menikmati setiap kata yang menjatuhkan martabat istrinya itu. Ia benar-benar yakin, sebelum matahari terbenam hari ini, Kinanti akan keluar dari sini dengan borgol di tangan dan kehinaan yang abadi. Ia tidak tahu bahwa badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Suara jaksa penuntut umum, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan nada suara yang monoton namun menusuk, menggema di seluruh penjuru ruang sidang. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti paku yang dipukulkan ke peti mati reputasi Kinanti. Di layar proyektor besar yang terpasang di sisi kiri ruang sidang, dokumen-dokumen digital mulai ditampilkan satu persatu. Berdasarkan bukti T1 hingga T14, ujar jaksa sambil menunjuk ke arah layar, terdakwa Kinanti telah melakukan manipulasi sistem perbankan pada Yayasan Wijaya Bakti selama kurun waktu 2 tahun terakhir. Total dana yang dialihkan mencapai angka 45 miliar rupiah. Dana tersebut dikirimkan ke beberapa rekening anonim yang setelah ditelusuri melalui alamat IP, selalu merujuk pada perangkat pribadi milik terdakwa. Kinanti menatap layar itu dengan nanar. Itu adalah laporan keuangan yang dia kenali, namun angka-angkanya telah diubah secara kasar namun sistematis. Nama-nama vendor fiktif bermunculan. Ia teringat bagaimana Arka sering meminjam laptop pribadinya dengan alasan sinkronisasi data keluarga. Ternyata, di saat itulah Arka menanamkan jejak digital palsu yang kini menjadi jerat di lehernya. Tidak hanya penggelapan dana, lanjut jaksa,
Suaranya naik 1 oktav, memberikan efek dramatis untuk konsumsi ratusan kamera yang masih menyala. Kami juga memiliki bukti kuat mengenai motif di balik pencurian ini. Terdakwa menggunakan dana tersebut untuk membiayai gaya hidup mewah rahasia dan, yang paling memilukan bagi pihak penggugat, untuk membiayai seorang pria simpanan. Klik. Layar proyektor berganti. Kini muncul foto-foto Kinanti di sebuah hotel mewah, tampak sedang bermesraan dengan seorang pria yang wajahnya sedikit kabur. Ruang sidang langsung riuh dengan gumaman sinis. Ibu Rosa pura-pura terisak, menutupi wajahnya dengan sapu tangan, sementara Arka merangkul bahu ibunya dengan ekspresi pria yang sangat terluka namun mencoba tabah. Kinanti merasa dunianya berputar. Foto itu. Ia ingat hari itu. Itu adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang keempat. Arka mengajaknya ke hotel itu. Namun Arka tidak pernah datang. Pria di foto itu, siapapun dia, pastilah seseorang yang disewa Arka untuk berdiri di dekatnya selama beberapa detik sementara kamera tersembunyi mengambil sudut gambar yang seolah-olah mereka sedang berpelukan. Ini rekayasa. Yang mulia. Kinanti akhirnya tidak tahan untuk berteriak. Suaranya serak, penuh emosi yang membuncah. Foto itu diambil saat saya menunggu suami saya yang tidak pernah datang. Dan laporan keuangan itu, saya bahkan tidak memiliki akses ke brankas digital tanpa persetujuan Arka. Tok, tok, tok. Hakim Barata mengetukkan palunya dengan keras. Terdakwa, harap tenang. Anda akan diberikan waktu untuk pembelaan melalui penasihat hukum Anda. Kinanti menoleh ke arah Hendra, pengacaranya. Ia berharap ada sedikit saja sisa nurani di mata pria itu. Hendra, tolong, tunjukkan catatan GPS ponselku pada hari itu. Tunjukkan bahwa aku hanya sendirian di lobi selama 3 jam. Hendra justru menghela napas panjang. Sebuah gestur yang seolah-olah menunjukkan bahwa dia kewalahan menangani klien yang gila. Yang mulia, ujar Hendra dengan nada menyesal. Klien kami sedang dalam tekanan psikis yang berat. Kami belum bisa memverifikasi klaim GPS tersebut karena perangkat yang bersangkutan telah mengalami kerusakan data. Kinanti lemas. Ia menyadari bahwa ponselnya yang rusak minggu lalu, yang katanya diperbaiki oleh teknisi suruhan Arka, sebenarnya telah dihapus seluruh datanya. Mereka benar-benar telah memutus semua tali penyelamatnya. Di kursi penonton, para jurnalis sibuk mengetik di laptop mereka. Judul berita utama sudah bisa ditebak. Istri simpanan penggelap dana yayasan. Bukti foto hotel terungkap. Dalam hitungan detik, opini publik di luar sana semakin memanas. Kinanti bisa membayangkan bagaimana jutaan orang mencaci makinya tanpa tahu bahwa ia sedang berdiri di tengah sarang laba-laba yang ditenun dengan sangat rapi. Arka Wijaya sedikit memajukan tubuhnya, menatap ke arah jaksa dengan anggukan kecil. Baginya, bagian ini adalah yang termudah. Rekayasa digital adalah keahlian perusahaan IT milik salah satu sahabatnya. Dengan teknologi AI dan manipulasi metadata, ia bisa membuat Kinanti berada di mana saja, melakukan apa saja, dan mencuri berapa saja. Selain itu, Yang Mulia, jaksa menambahkan sebagai pukulan penutup untuk babak ini, kami menemukan bukti bahwa terdakwa telah mencoba meracuni Ibu Rosa Wijaya dengan mengubah dosis obat jantung beliau. Beruntung, asisten rumah tangga segera menyadarinya. Ruangan itu kembali meledak dalam kegemparan. Tuduhan pembunuhan berencana? Ini sudah melampaui batas. Ibu Rosa kini benar-benar menangis histeris, dibantu oleh Sheila yang memeluknya dengan tatapan penuh kebencian ke arah Kinanti. Kau monster, Kinanti. Aku sudah menganggapmu anak sendiri, teriak Ibu Rosa dari kursi penonton. Sebuah akting yang layak mendapatkan piala Oscar. Kinanti merasakan kepalanya sangat berat. Tuduhan demi tuduhan itu bertumpuk seperti gunung yang siap meruntuhkannya. Ia melihat Arka yang kini benar-benar tersenyum. Senyum kemenangan yang tulus karena ia merasa tak tertandingi. Arka merasa telah berhasil mengubur Kinanti hidup-hidup di bawah tumpukan kebohongan yang legal. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Kinanti mencoba menenangkan detak jantungnya. Ia memejamkan mata, mengabaikan kilatan lampu kamera. Ia teringat sebuah pesan singkat yang ia terima dari seorang anonim malam sebelum ia ditangkap. Sebuah kode akses ke peladen cadangan yang bahkan Arka tidak tahu keberadaannya.
Peladen yang merekam semua aktivitas login asli di rumah dan kantor Wijaya. Tunggu saja, Arka, bisik Kinanti dalam hati. Tertawalah sepuasmu sekarang. Karena semakin tinggi kau membangun menara kebohongan ini, semakin hancur kau saat menara itu roboh menimpamu. Hakim Barata mengamati reaksi Kinanti. Ada sesuatu dalam ketenangan tiba-tiba wanita itu yang membuatnya curiga. Ia memeriksa lembar dakwaan sekali lagi. Matanya menyipit pada satu detail kecil di pojok dokumen keuangan yang menurutnya tidak sinkron dengan prosedur perbankan internasional yang ia ketahui. Sidang diskor selama 15 menit untuk pemeriksaan berkas tambahan, ujar Hakim Barata tiba-tiba, membuat semua orang terkejut, termasuk Arka. Setelah jeda 15 menit yang terasa seperti selamanya, palu hakim kembali diketuk. Ruang sidang kini jauh lebih padat. Aroma parfum mahal bercampur dengan bau peluh dari para wartawan yang saling sikut demi mendapatkan sudut pandang terbaik. Babak ini adalah babak yang paling dinantikan. Kesaksian dari orang-orang terdekat yang akan menguliti karakter Kinanti. Panggil saksi pertama, Bei Sumi, perintah jaksa penuntut umum. Seorang wanita paruhbaya dengan seragam asisten rumah tangga yang rapi masuk ruang sidang dengan langkah gemetar. Bei Sumi telah bekerja untuk keluarga Wijaya selama 10 tahun. Kinanti selalu menganggapnya sebagai figur ibu kedua di rumah itu. Namun, saat Bei Sumi duduk di kursi saksi, ia bahkan tidak berani melirik ke arah Kinanti. Bei Sumi, jaksa memulai. Tolong ceritakan apa yang Anda lihat pada malam tanggal 14 Maret di kamar pribadi terdakwa. Bei Sumi mengeluarkan sapu tangan, menyeka matanya yang mulai basah. Malam itu, saya mau mengantar teh hangat untuk Non Kinanti. Tapi pintu kamar tidak terkunci rapat. Saya melihat Non sedang memasukkan banyak tumpukan uang tunai ke dalam koper besar. Saat saya tanya itu uang apa, Non Kinanti membentak saya dan mengancam akan memecat saya jika saya bicara pada Tuan Arka. Kinanti tersentak. Bei Sumi, itu bohong. Malam itu Bibi sedang pulang kampung karena cucu Bibi sakit, kan? Aku sendiri yang memberikan ongkosnya. Diam, terdakwa. Tegur Hakim Barata dengan nada rendah namun tajam. Bei Sumi mulai terisak keras. Lihat, Yang Mulia, bahkan di sini pun dia masih membentak saya. Dia sering sekali bersikap kasar di rumah jika Tuan Arka tidak ada. Dia juga sering membawa pria masuk lewat pintu belakang saat rumah sepi. Kilatan lampu kamera semakin menggila. Narasi, istri kejam, kini memiliki saksi mata. Kinanti menatap Bei Sumi dengan rasa hancur yang luar biasa. Ia tahu Bei Sumi ditekan. Ia tahu putra Bei Sumi baru saja mendapatkan pekerjaan di salah satu anak perusahaan Wijaya. Kesetiaan Bei Sumi telah dibeli dengan masa depan anaknya. Saksi berikutnya adalah kejamnya pengkhianatan yang sesungguhnya. Sheila, sang sekretaris. Sheila berjalan menuju kursi saksi dengan keanggunan yang dibuat-buat. Ia mengenakan pakaian berwarna pastel yang memberikan kesan polos dan tak berdaya. Di depan hakim, ia memberikan kesaksian dengan suara yang lembut namun mematikan. Saya sering menemukan bukti-bukti transfer gelap saat merapikan berkas kantor, ujar Sheila sambil melirik Arka dengan penuh simpati. Awalnya saya tidak berani lapor pada Tuan Arka karena saya tahu betapa dia mencintai istrinya. Namun, saat saya melihat Nyonya Kinanti bertemu dengan pria asing di kafe dan menyerahkan dokumen rahasia perusahaan, saya tidak bisa diam lagi. Saya merasa kasihan pada Tuan Arka yang begitu tulus tapi dikhianati. Arka, yang duduk di kursi penggugat, menundukkan kepala, pundaknya bergetar seolah ia sedang menahan tangis. Itu adalah pemandangan yang menyayat hati bagi siapapun yang menontonnya lewat layar televisi. Seorang suami sukses, tampan, dan setia, dihancurkan oleh istri yang tidak tahu bersyukur. Apakah Anda memiliki bukti atas pertemuan tersebut, Saudari Sheila? Tanya Hakim Barata. Ada, Yang Mulia. Foto-foto dan rekaman suara percakapan mereka tentang rencana pelarian ke luar negeri. Sheila menyerahkan sebuah flash disk kepada petugas pengadilan. Hendra, pengacara Kinanti, berdiri. Bukannya mencecar Sheila dengan pertanyaan yang mematahkan, ia justru berujar. Yang Mulia, kami tidak memiliki keberatan atas kesaksian Saudari Sheila.
Bukti-bukti tersebut memang tampak otentik. Kinanti tertawa hambar. Sebuah tawa keputusasaan yang terdengar mengerikan di ruang sidang yang sunyi. Luar biasa, bisik Kinanti. Kalian semua sudah berlatih dengan sangat baik, ya? Terdakwa, jaga sikap Anda, bentak jaksa. Ibu Rosa, yang duduk di barisan depan, tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dia memang ular. Dia mencoba membunuhku dengan obat itu. Lihatlah wajahnya. Tidak ada penyesalan sama sekali. Hakim, tolong beri dia hukuman seberat-beratnya. Dia sudah menghancurkan keluarga kami. Petugas keamanan harus menenangkan Ibu Rosa yang histeris. Media sosial meledak. Tagar Adili Kinanti menjadi trending topik nomor 1. Citra Kinanti sebagai wanita iblis sudah terkunci rapat di benak publik. Di mata mereka, Kinanti adalah personifikasi dari pengkhianatan. Arka melirik Kinanti dari kejauhan. Melalui gerakan bibir yang sangat tipis, hampir tidak terlihat oleh kamera, ia mengucapkan satu kata tanpa suara. Mampus. Kinanti memejamkan mata. Ia merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Semua saksi telah bicara. Semua bukti telah diserahkan. Dunia telah menghakiminya. Secara logika, tidak ada jalan keluar lagi. Ia akan mendekam di penjara, sementara Arka dan Sheila akan menikmati harta yang ia bangun bersama Arka dari nol. Namun, di balik kelopak matanya yang terpejam, Kinanti justru mengingat detail kecil dari kesaksian Sheila tadi. Sheila menyebutkan tentang dokumen rahasia perusahaan. Kinanti tahu, dokumen yang dimaksud Sheila sebenarnya adalah log akses server utama yang selama ini dikunci rapat oleh mendiang ayah Arka. Kinanti menarik napas dalam, mencoba menguasai dirinya. Ia tahu, babak air mata buaya, ini akan segera berakhir. Dan ketika tiba gilirannya atau ketika hakim mulai mengajukan pertanyaan pendalaman, ia akan meledakkan bom yang telah ia persiapkan. Apakah masih ada saksi lain dari pihak penggugat? Tanya Hakim Barata sambil membolak-balik berkas di depannya dengan wajah datar yang sulit dibaca. Tidak ada, Yang Mulia. Kami rasa kesaksian ini sudah lebih dari cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Jawab jaksa dengan penuh percaya diri. Hakim Barata mengangguk. Ia kemudian menatap tajam ke arah Arka, lalu ke arah Ibu Rosa, dan terakhir ke arah Kinanti. Ada keheningan panjang yang mencekam selama hampir 1 menit. Hakim tersebut seolah sedang menimbang sesuatu yang sangat berat. Baik, ujar Hakim Barata akhirnya. Sebelum saya memberikan kesempatan pada terdakwa untuk memberikan pembelaan terakhir, saya memiliki satu pertanyaan verifikasi berdasarkan bukti digital yang baru saja masuk ke sistem pengadilan dari otoritas siber. Arka sedikit mengernyit. Otoritas siber? Ia tidak merasa ada masalah dengan itu. Semua orang suruhannya adalah ahli IT terbaik. Namun, entah mengapa, jantungnya mulai berdetak sedikit lebih kencap. Ketegangan di ruang sidang itu mencapai puncaknya saat Hakim Barata menyesuaikan letak kacamatanya. Pria itu sudah memimpin ribuan kasus, mulai dari sengketa tanah hingga korupsi kelas kakap. Reputasinya sebagai hakim berdarah dingin, bukan tanpa alasan. Ia dikenal tidak pernah terpengaruh oleh opini publik, air mata, maupun tekanan politik. Bagi Barata, hukum adalah algoritma yang kaku, benar adalah benar. Salah adalah salah. Arka Wijaya mencoba mengatur napasnya. Ia merasa telah menyuap semua orang yang bisa disuap. Namun Hakim Barata adalah pengecualian. Barata terlalu kaya untuk disogok dan terlalu kuat untuk diancam. Namun, Arka merasa aman. Bukti-bukti digital yang kami buat terlalu sempurna untuk dicela, pikirnya dalam hati. Hakim Barata tidak langsung berbicara. Ia menatap sebuah layar tablet di mejanya yang terhubung langsung dengan Pusat Data Kriminalitas Nasional. Jemarinya yang mulai keriput namun stabil menggeser beberapa baris kode dan angka. Seluruh ruang sidang, termasuk ratusan wartawan, menahan napas. Suara detak jam di dinding pengadilan terdengar seperti detak bom waktu. Saudara Arka. Suara Hakim Barata memecah kesunyian. Nadanya datar. Namun ada vibrasi otoritas yang membuat Arka secara refleks menegakkan punggungnya. Iya, Yang Mulia? Jawab Arka,
Sedikit gagap untuk pertama kalinya. Anda menyatakan bahwa seluruh akses keuangan yayasan dan brankas digital keluarga dilakukan melalui akun pribadi istri Anda, Kinanti. Benar. Benar. Yang Mulia. Semua jejak digital dan alamat IP menunjukkan hal itu. Jawab Arka, kembali mendapatkan kepercayaan dirinya. Ia melirik ke arah Sheila yang memberikan anggukan kecil menguatkan. Hakim Barata mengangguk perlahan. Ia kemudian beralih menatap Kinanti. Terdakwa Kinanti, Anda mendengar dakwaan tersebut. Namun, dalam sistem pengadilan modern kita, setiap bukti digital harus melalui validasi double check oleh sistem otoritas siber negara. Baru saja, saya menerima laporan dekripsi tingkat lanjut. Hendra, pengacara Kinanti, tampak gelisah. Ia melonggarkan ikatan dasinya. Sebagai mata-mata keluarga Wijaya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Yang Mulia, potong Hendra. Klien kami sudah mengakui secara implisit bahwa dia memiliki akses tersebut. Mungkin tidak perlu dilakukan pendalaman teknis yang justru akan membuang waktu persidangan. Hakim Barata mengangkat tangannya. Sebuah isyarat yang seketika membungkam Hendra. Saya yang menentukan apa yang membuang waktu dan apa yang tidak. Saudara penasihat hukum. Silakan duduk. Hendra duduk dengan wajah pucat. Hakim Barata kembali menatap Arka. Saudara Arka, ada sebuah anomali yang sangat menarik dalam kasus ini. Anda tahu, sistem keamanan keluarga Wijaya dirancang oleh ayah Anda sendiri, almarhum Bapak Broto Wijaya, 15 tahun yang lalu. Sebuah sistem yang menggunakan enkripsi biometrik berlapis. Mendengar nama suaminya disebut, Ibu Rosa tampak tersentak. Tangannya yang tadinya memegang tisu kini gemetar hebat. Arka merasakan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ya, ayah memang terobsesi dengan keamanan. Yang Mulia. Itulah mengapa pengkhianatan Kinanti sangat mengejutkan. Karena dia berhasil membobolnya. Membobolnya. Hakim Barata tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Itu adalah senyum predator yang telah menemukan mangsanya. Sistem itu tidak bisa dibobol oleh pihak ketiga. Kecuali jika pemilik otoritas tertinggi mengizinkannya. Hakim Barata kemudian memutar layar monitor besar sehingga bisa dilihat oleh seluruh orang di ruangan itu. Namun, yang ditampilkan bukan lagi foto hotel atau laporan keuangan palsu. Layar itu menampilkan sebuah log aktivitas sistem berwarna hijau neon dengan deretan kode akses yang rumit. Terdakwa Kinanti, tanya Hakim Barata dengan nada yang tiba-tiba melunak. Apakah Anda tahu mengapa setiap kali ada transaksi keluar dari rekening yayasan, sistem selalu meminta verifikasi, kunci utama? Kinanti mendongak. Matanya yang sembab kini mulai bercahaya oleh secercah harapan. Saya tahu, Yang Mulia. Kunci utama itu hanya dimiliki oleh pemegang wasiat sah. Dan selama 5 tahun ini, Arka mengatakan bahwa dia adalah pemegang tunggal kunci itu setelah kematian ayahnya. Begitukah? Hakim Barata menatap Arka dengan tajam. Saudara Arka, jika Anda adalah pemegang tunggalnya, mengapa data dari server pusat menunjukkan bahwa kunci utama tersebut diaktifkan menggunakan sidik jari dan pemindaian retina mata yang terdaftar atas nama Broto Wijaya? Suasana sidang mendadak hening. Benar-benar hening hingga suara napas pun terdengar. Itu mungkin kesalahan sistem, Yang Mulia. Seru Arka. Suaranya naik beberapa oktav karena panik. Ayah saya sudah meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan pesawat di Kalimantan. Jasadnya bahkan tidak pernah ditemukan secara utuh. Bagaimana mungkin sistem mencatat biometriknya? Ibu Rosa di kursi penonton tampak lemas. Ia harus dipegangi oleh Sheila yang wajahnya kini juga mulai memucat. Para wartawan mulai saling berpandangan. Ini bukan lagi sekadar kasus perceraian atau penggelapan dana. Ini sudah merambah ke arah misteri keluarga yang jauh lebih gelap. Hakim Barata mengetuk meja dengan jarinya. Itu juga yang saya pikirkan, Saudara Arka. Sebuah kesalahan sistem. Namun, sistem ini memiliki protokol anti-spoofing. Ia tidak bisa menerima cetakan sidik jari buatan atau foto retina. Ia membutuhkan panas tubuh dan aliran darah yang nyata. Kinanti merasa jantungnya berdegup kencang. Ia teringat suatu malam, setahun yang lalu,
Ia pernah melihat Arka masuk ke sebuah ruang bawah tanah di villa pribadi mereka yang terpencil, membawa makanan dan peralatan medis. Saat itu ia pikir Arka hanya sedang melakukan hobi anehnya. Namun sekarang kepingan-kepingan itu mulai menyatu. Yang mulia. Hendra berdiri lagi, mencoba menyelamatkan situasi. Tuduhan ini tidak relevan dengan dakwaan perselingkuhan dan penggelapan klien saya. Relevan atau tidak? Itu tergantung dari jawaban atas satu pertanyaan yang akan saya ajukan setelah ini, ujar Hakim Barata dengan tenang. Ia berdiri, memberikan tekanan psikologis yang luar biasa pada semua orang di bawahnya. Saudara Arka Wijaya dan Ibu Rosa Wijaya, panggil Hakim Barata. Suaranya kini terdengar seperti guntur di ruang sempit itu. Persiapkan diri kalian. Karena pertanyaan saya berikutnya akan menentukan apakah sidang ini akan dilanjutkan sebagai kasus perdata, atau berubah menjadi kasus pembunuhan dan pemalsuan dokumen negara skala besar. Arka jatuh terduduk. Wajahnya yang tadi tampak tampan dan berwibawa kini terlihat seperti kertas kusam yang diremas. Ratusan kamera yang tadinya diarahkan untuk merekam kehinaan Kinanti, kini secara serentak berputar. Lensa-lensa besar itu kini membidik wajah Arka dan ibunya yang pucat pasi, tak berkata apa-apa, seolah-olah nyawa mereka baru saja dicabut lewat kata-kata sang hakim. Atmosfer di dalam ruang sidang itu kini telah berubah total. Jika sebelumnya ruangan itu terasa seperti panggung eksekusi bagi Kinanti, kini ruangan itu telah berubah menjadi perangkap maut bagi keluarga Wijaya. Bau keringat dingin mulai mengalahkan aroma parfum mahal yang tadi tercium dari bangku penggugat. Ratusan wartawan yang tadinya sibuk mengetik narasi, istri berhati iblis, kini berhenti bergerak. Jemari mereka menggantung di atas papan ketik. Mata mereka terpaku pada sosok Hakim Barata. Hakim Barata berdiri perlahan. Sebuah gerakan yang menambah efek dramatis di tengah kesunyian yang mencekam. Ia mengambil sebuah map merah yang sejak tadi tergeletak di pojok mejanya. Map yang baru saja diantarkan oleh kurir khusus dari Kepolisian Pusat saat jeda sidang tadi. Saudara Arka Wijaya, suara Hakim Barata bergema. Kali ini lebih rendah namun setiap katanya memiliki bobot yang mampu menghancurkan fondasi sebuah dinasti. Dan Saudari Rosa Wijaya, kalian telah membangun seluruh tuntutan ini berdasarkan premis bahwa Kinanti adalah satu-satunya orang yang memiliki akses ke sistem keuangan dan brankas keluarga. Arka mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya terasa seperti disumbat oleh pasir. Ia melirik ke arah Ibu Rosa yang kini benar-benar pucat. Kulitnya yang biasanya terawat kini tampak abu-abu di bawah lampu ruang sidang. Iya, Yang Mulia. Suara Arka nyaris tidak terdengar. Ia berusaha mencari pegangan pada meja di depannya. Itu adalah fakta yang didukung oleh saksi-saksi kami. Hakim Barata tersenyum dingin. Ia membuka map merah itu, mengeluarkan selembar hasil pemindaian data yang memiliki cap rahasia negara. Menarik, ujar Hakim. Sangat menarik. Karena berdasarkan audit forensik digital yang dilakukan oleh otoritas siber dalam 2 jam terakhir terhadap log biometrik brankas pusat keluarga Wijaya, ditemukan sebuah aktivitas yang mustahil secara logika medis. Hakim itu menjeda kalimatnya, membiarkan ketegangan merayap di punggung setiap orang yang hadir. Ia menatap tajam ke arah Arka, menembus lapisan kesombongan pria itu hingga ke inti ketakutannya. Pertanyaan saya adalah ini. Hakim Barata memajukan tubuhnya, menatap langsung ke pupil mata Arka yang bergetar. Saudara Arka, jika benar istri Anda yang melakukan penggelapan melalui akses biometrik, mengapa sistem mencatat bahwa brankas pusat tersebut diakses menggunakan sidik jari dan retina mata Bapak Broto Wijaya sebanyak 12 kali dalam 1 bulan terakhir? Padahal Anda secara resmi menyatakan kepada negara bahwa beliau telah tewas dan dikremasi 5 tahun yang lalu. DG. Ruang sidang seketika membeku. Detak jantung Arka seolah berhenti. Di barisan penonton, Ibu Rosa mengeluarkan suara cekikan kecil sebelum akhirnya jatuh pingsan di pelukan Sheila yang kini juga gemetar hebat. Apa maksudnya ini? Gumam salah seorang wartawan senior. Jika Broto Wijaya sudah mati, siapa yang matanya dipindai oleh sistem? Arka tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Wajahnya yang tadi tampak kokoh kini hancur seperti patung lilin yang dilelehkan api. Ia menatap ke arah kamera-kamera yang kini menyorotnya dengan rakus.
Kamera yang ia bawa untuk merekam kehinaan Kinanti, kini justru merekam kehancurannya sendiri secara langsung. Kejutaan pasang mata. Apakah Anda ingin saya mengulanginya, Saudara Arka? Desak Hakim Barata. Suaranya kini terdengar seperti hakim dari akhirat. Atau mungkin Anda ingin menjelaskan bagaimana mayat yang sudah dikremasi bisa melakukan transfer dana sebesar 10 miliar rupiah ke rekening perusahaan cangkang di Panama atas nama Anda, tepat 3 hari sebelum sidang ini dimulai. Kinanti, yang duduk di kursi terdakwa, merasa aliran energi baru mengalir ke tubuhnya. Ia menatap Arka dengan pandangan yang tak lagi berisi rasa takut, melainkan kepuasan yang dingin. Ia teringat bisikan-bisikan di malam hari yang pernah ia dengar dari ruang bawah tanah villa, suara erangan lemah yang dulu ia kira hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Arka, panggil Kinanti dengan suara yang tenang namun menusuk. Di mana ayah? Apa yang kalian lakukan padanya selama 5 tahun ini? Arka menoleh ke arah Kinanti dengan tatapan penuh kebencian yang bercampur dengan teror murni. Diam kau! Kau tidak tahu apa-apa! Teriaknya histeris, kehilangan kendali dirinya. Cukup! Palu hakim diketuk 1 kali, namun suaranya seperti ledakan bom di ruangan itu. Saudara Arka Wijaya, jawaban Anda tidak konsisten dengan bukti forensik. Berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, saya menyatakan sidang perdata ini ditunda secara permanen, dan saat ini juga, saya memerintahkan kepolisian untuk mengamankan Saudara Arka Wijaya dan Saudari Rosa Wijaya atas dugaan penipuan negara, pemalsuan kematian, dan kemungkinan penyekapan atau pembunuhan berencana terhadap Bapak Broto Wijaya. Petugas keamanan dan polisi yang sudah bersiaga di pintu belakang segera bergerak maju. Suasana menjadi kacau. Wartawan merangsek maju, cahaya flash kamera menyambar-nyambar seperti badai petir. Namun kali ini bidikannya bukan lagi pada Kinanti yang menunduk, melainkan pada Arka yang diseret paksa dari kursi penggugat. Arka meronta. Wajahnya yang pucat pasi kini dipenuhi keringat. Ini jebakan. Kinanti, kau yang melakukan ini. Kau. Teriaknya sebelum sebuah borgol baja mengunci pergelangan tangannya dengan suara klik yang memuaskan. Sheila, yang tadi berdiri tegak sebagai saksi kunci, kini mencoba menyelinap keluar di antara kerumunan. Namun 2 petugas polisi wanita sudah mencegatnya di pintu keluar. Kinanti tetap duduk di kursinya, menarik napas dalam-dalam. Oksigen yang ia hirup sekarang terasa jauh lebih bersih. Ia menoleh ke arah Hakim Barata. Sang hakim memberikan sebuah anggukan kecil yang hampir tak terlihat. Sebuah pengakuan atas keberanian Kinanti yang selama ini diam-diam mengirimkan sinyal bahaya melalui enkripsi pesan yang ia selipkan dalam laporan yayasan. Laporan yang hanya bisa dibaca oleh seseorang dengan ketelitian seperti Barata. Ratusan kamera masih merekam. Namun narasi dunia sudah berubah. Besok, seluruh dunia tidak akan membicarakan tentang istri yang berzina, melainkan tentang seorang putra yang memalsukan kematian ayahnya dan menyekapnya demi harta, sambil mencoba mengorbankan istri setianya sebagai tumbal. Keadilan mungkin datang terlambat, bisik Kinanti pada dirinya sendiri. Tapi ia tahu persis kemana ia harus pulang. Ruang sidang yang tadinya gaduh oleh teriakan Arka mendadak jatuh ke dalam keheningan yang menyesakan. Itu bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan pasca ledakan, di mana semua orang masih mencoba memproses apa yang baru saja mereka dengar. Ibu Rosa, yang tadi pingsan, kini mulai siuman di kursi roda petugas medis, namun matanya kosong, menatap langit-langit ruang sidang dengan bibir yang terus gemetar tanpa suara. Arka Wijaya kini berdiri di tengah ruang sidang, bukan lagi sebagai penggugat yang terhormat, melainkan sebagai seorang tahanan yang dikelilingi oleh 4 polisi bersenjata lengkap. Borgol di tangannya berkilauan tertimpa lampu sorot kamera. Wajahnya yang pucat pasi kini tampak lebih tua 10 tahun. Tidak ada lagi sisa-sisa ketampanan atau keangkuhan. Yang tersisa hanyalah bayang-bayang ketakutan dari seorang pria yang tahu bahwa dunianya telah runtuh. Yang mulia, suara Hendra, pengacara Kinanti, terdengar parau. Ia mencoba menyelamatkan martabatnya sendiri. Saya tidak tahu menahu tentang hal ini. Klien saya, maksud saya, Saudara Arka, tidak pernah memberikan informasi ini. Hakim Barata tidak menghiraukan pembelaan diri Hendra. Ia menatap Arka dengan tatapan menghakimi yang lebih tajam dari pedang manapun. Keheningan Anda adalah jawaban yang cukup, Saudara Arka.
Namun, pengadilan butuh lebih dari sekadar keheningan. Hakim Barata kemudian menoleh ke arah barisan petugas kepolisian. Komisaris, apakah tim Anda sudah sampai di koordinat yang diberikan oleh sistem pelacak biometrik tersebut? Seorang perwira polisi maju dan memberikan hormat. Sudah, Yang Mulia. Tim khusus sedang berada di Villa Wijaya di lereng Gunung Salak. Kami menemukan sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi di balik dinding perpustakaan pribadi. Mendengar kata Gunung Salak, Arka seolah kehilangan tulang di kakinya. Ia merosot berlutut di lantai marmer yang dingin. Kamera-kamera wartawan mendekat, menangkap setiap tetes keringat yang jatuh dari ujung hidungnya. Inilah kehinaan yang sesungguhnya. Bukan kehinaan karena kemiskinan atau fitnah, melainkan kehinaan karena terbongkarnya kebusukan jiwa. Layar proyektor di ruang sidang tiba-tiba berubah warna. Sebuah sambungan video langsung dari kepolisian ditampilkan. Gambar itu bergoyang, menunjukkan kamera helm seorang petugas yang sedang menuruni tangga beton yang lembab dan gelap. Suara napas petugas itu terdengar berat melalui audio ruangan. Kami masuk ke sektor 3. Suara petugas di video itu bergema. Kamera menunjukkan sebuah pintu baja berat dengan pemindai retina di sampingnya. Petugas itu menggunakan alat peretas otoritas yang telah diotorisasi pengadilan. Klik. Pintu itu terbuka. Di dalam ruangan itu, yang tampak seperti kamar perawatan medis mewah namun tanpa jendela, terlihat seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan tubuh yang sangat kurus. Ia duduk di kursi roda, menatap kosong ke arah pintu. Meskipun kondisinya memprihatinkan, wajah itu masih bisa dikenali oleh semua orang yang pernah melihat profil pengusaha legendaris Indonesia, Broto Wijaya. Seluruh hadirin di ruang sidang terkesiap. Beberapa wartawan bahkan menjatuhkan ponsel mereka karena terkejut. Broto Wijaya, yang selama 5 tahun ini dianggap sebagai debu setelah kecelakaan pesawat fiktif, ternyata masih hidup, disekap di dalam propertinya sendiri oleh darah dagingnya sendiri. Ayah! Kinanti menutup mulutnya dengan tangan. Air mata yang sejak tadi ia tahan kini tumpah. Bukan karena sedih, melainkan karena rasa ngeri yang luar biasa. Ia teringat bagaimana Arka selalu melarangnya mendekati sayap barat villa tersebut dengan alasan konstruksi yang rapuh. Di layar, petugas mendekati Broto Wijaya. Pria tua itu mengerjap-ngerjap saat cahaya senter mengenainya. Suaranya terdengar sangat lemah, hampir seperti bisikan dari alam kubur. Apakah Kinanti yang mengirim kalian? Tanya Broto Wijaya di dalam video tersebut. Katakan pada menantuku, dia satu-satunya yang masih memiliki hati. Keheningan di ruang sidang kini pecah menjadi isak tangis dari beberapa pengunjung. Arka menundukkan kepala sedalam-dalamnya, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik borgol tangannya. Ia tidak bisa lagi berkata-kata. Pucat pasi di wajahnya kini berubah menjadi biru keunguan, seolah-olah seluruh pasokan oksigen di dunia ini telah habis baginya. Ibu Rosa, yang tadinya pura-pura pingsan, tiba-tiba tertawa histeris, sebuah tawa yang terdengar gila dan menyeramkan. Kami hanya ingin menjaga kejayaan Wijaya. Broto sudah tua. Dia ingin memberikan semua hartanya untuk yayasan bodoh itu. Kami hanya mengambil apa yang menjadi hak kami. Teriaknya sebelum petugas medis menutup mulutnya dan membawanya keluar. Hakim Barata mengetuk palunya dengan sangat keras, memberikan penekanan pada akhir dari drama yang mengerikan ini. Sidang hari ini saya tutup dengan perintah penahanan tanpa jaminan bagi Arka Wijaya dan Rosa Wijaya atas tuduhan penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen negara, dan percobaan pembunuhan karakter terhadap Kinanti, ujar Hakim Barata. Ia kemudian menatap Kinanti yang masih menangis di kursi terdakwa. Saudari Kinanti, pengadilan secara resmi membersihkan nama Anda dari segala tuduhan. Anda bukan lagi terdakwa. Anda adalah saksi mahkota dan pahlawan dalam pengungkapan kasus ini. Pengadilan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Kinanti berdiri perlahan. Ia tidak menoleh lagi pada Arka yang diseret keluar lewat pintu samping dengan pengawalan ketat. Ia tidak peduli lagi pada ratusan kamera yang kini berusaha mendapatkan pernyataannya. Ia hanya menatap layar proyektor yang masih menampilkan wajah mertuanya, Broto Wijaya, yang sedang dievakuasi oleh tim medis. Ruang sidang yang tadinya terasa seperti penjara baginya,
kini terasa seperti tempat suci di mana kebenaran telah memenangkan pertempurannya. Di luar, awan mendung mulai pecah, membiarkan seberkas cahaya matahari masuk melalui jendela kaca patri pengadilan, menyinari Kinanti yang berdiri tegak di tengah kehancuran orang-orang yang mencoba menghancurkannya. Meskipun Hakim Barata telah mengumumkan pembersihan namanya, Kinanti tidak langsung beranjak dari kursinya. Ia tidak ingin sekadar bebas. Ia ingin memastikan bahwa akar dari pohon beracun keluarga Wijaya dicabut sampai ke dasar bumi, sehingga tidak akan pernah ada lagi yang bisa tumbuh untuk menyakiti orang lain. Arka, yang sudah setengah jalan diseret menuju pintu keluar, meronta sejenak saat melihat Kinanti berdiri dan mengangkat sebuah amplop hitam kecil yang sejak tadi ia sembunyikan di balik lipatan tas usangnya. Yang mulia, suara Kinanti menggema, jernih dan berwibawa, jauh dari kesan wanita tak berdaya yang masuk ke ruangan ini 1 jam yang lalu. Mohon izin. Karena status saya kini adalah saksi mahkota, ada satu bukti terakhir yang harus masuk ke dalam berita acara persidangan hari ini sebelum saudara Arka dan Ibu Rosa dibawa ke sel tahanan. Hakim Barata menaikkan alisnya. Tertarik. Silakan, Saudari Kinanti. Apa yang Anda miliki? Kinanti berjalan menuju meja hakim. Ia tidak lagi menunduk. Setiap langkahnya adalah dentum genderang perang yang sudah ia siapkan selama berbulan-bulan dalam kesunyian. Ia menyerahkan sebuah micro SD dan selembar sertifikat otentikasi bank luar negeri. Ratusan kamera di ruangan ini telah merekam kebohongan mereka tentang penggelapan dana yayasan, ujar Kinanti sambil melirik ke arah para jurnalis. Namun, mereka lupa bahwa selama 5 tahun saya menjadi istri Arka, saya bukan sekadar hiasan rumah. Saya adalah seorang analis sistem keuangan sebelum menikah dengannya. Saya tahu persis kemana uang itu pergi. Layar besar kembali menyala atas perintah hakim. Kali ini, yang muncul bukan lagi video penyekapan, melainkan sebuah diagram alur keuangan yang sangat rumit. Di puncak diagram itu terdapat nama perusahaan yang sangat asing bagi publik, Phoenix Legacy Ltd yang terdaftar di Kepulauan Virgin, Britania. Arka menuduh saya mengirimkan uang ke rekening anonim untuk pria simpanan. Kinanti tertawa dingin. Faktanya, akun-akun yang dituduhkan kepada saya adalah akun yang dibuat menggunakan identitas palsu oleh Arka sendiri. Namun, perhatikan nomor seri transfernya. Semua dana itu bermuara pada Phoenix Legacy, sebuah perusahaan cangkang yang pemilik manfaatnya, beneficial owner, adalah Saudari Sheila. Ruang sidang kembali riuh. Sheila, yang tadi sedang diborgol oleh polisi wanita di pojok ruangan, mendadak menjerit. Itu bohong. Aku tidak tahu apa-apa tentang perusahaan itu. Benarkah? Kinanti mengeluarkan sebuah rekaman suara dari ponselnya yang kini dihubungkan ke pelantang suara ruangan. Arka, apakah kau yakin Kinanti tidak akan curiga? Dana 45 miliar itu terlalu besar untuk dipindahkan sekaligus ke rekening Phoenix. Suara Sheila terdengar sangat jelas di seluruh ruangan. Tenang saja, sayang. Aku sudah menyiapkan skenario perselingkuhannya. Begitu dia masuk penjara, semua aset itu akan sah menjadi milik kita di luar negeri. Ibuku juga sudah menyetujuinya, asalkan dia tetap mendapatkan jatahnya untuk operasi plastiknya di Korea. Suara Arka menyusul, dingin dan penuh rencana jahat. Suasana sidang menjadi sangat riuh oleh makian dari pengunjung. Bahkan para wartawan pun tampak muak. Arka memejamkan mata, kepalanya membentur bahu polisi yang memegangnya. Ia tahu, rekaman itu adalah paku terakhir di peti matinya. Rekaman ini diambil melalui sistem monitor bayi yang saya pasang di kamar tamu, tempat mereka sering bertemu secara rahasia. Jelas Kinanti dengan nada datar. Dan ini, yang mulia, adalah bukti yang paling mematikan bagi mereka. Kinanti menunjukkan sertifikat bank tersebut. Ini adalah dokumen pengalihan seluruh aset pribadi saya, yang mereka sangka sudah mereka ambil, ke sebuah yayasan perlindungan saksi dan rehabilitasi korban pencucian uang. Secara teknis, saat ini Arka Wijaya tidak memiliki 1 sen pun atas namanya. Rumah, mobil, dan saham yang dia gunakan sebagai jaminan pinjaman bank untuk menutupi korupsinya, semuanya telah disita oleh bank pagi ini karena pelanggaran klausul integritas. Ini adalah serangan balik yang paling sempurna. Kinanti tidak hanya memenjarakan mereka,
Ia memiskinkan mereka. Ia menghancurkan satu-satunya hal yang membuat keluarga Wijaya merasa mereka bisa berdiri di atas hukum, uang mereka. Kau jalang cerdas, teriak Arka. Wajahnya merah padam karena amarah yang meledak. Aku seharusnya membunuhmu sejak dulu. Tapi kau tidak melakukannya, Arka. Balas Kinanti sambil berjalan mendekati Arka. Kau terlalu sombong. Kau menganggapku lemah karena aku mencintaimu. Kau lupa bahwa wanita yang paling mencintaimu adalah wanita yang paling tahu di mana letak jantungmu untuk bisa ditikam dengan tepat. Arka mencoba menerjang Kinanti. Namun polisi dengan sigap membantingnya ke lantai. Di bawah sorotan lampu kamera yang kini merekam setiap inci kehancurannya, Arka Wijaya meraung seperti binatang yang terluka. Ibu Rosa, yang masih berada di kursi roda di dekat pintu, mulai merobek-robek sapu tangan sutranya, menggumamkan angka-angka harta yang kini hilang. Dia telah kehilangan segalanya, putranya, kekayaannya, dan status sosialnya, dalam hitungan menit. Petugas, bawa mereka pergi. Perintah Hakim Barata dengan nada final. Saat Arka, Ibu Rosa, dan Sheila diseret keluar, Kinanti berdiri diam di tengah ruangan. Kamera-kamera masih menyala. Namun kini cahaya lampunya terasa hangat bagi Kinanti, bukan lagi seperti tembakan senjata. Ia menoleh ke arah pengacaranya, Hendra, yang kini gemetar ketakutan. Hendra, sapa Kinanti dingin. Siapkan dirimu. Aku punya bukti bahwa kau menerima aliran dana dari Arka untuk menyabotase pembelaanku. Kau akan segera menyusul mereka ke balik jeruji. Hendra jatuh terduduk. Wajahnya tak kalah pucat dari mantan bosnya. Kinanti kemudian berbalik menghadap kamera utama yang menyiarkan langsung ke seluruh negeri. Ia tidak memberikan pernyataan panjang lebar. Ia hanya memperbaiki posisi kemeja putihnya yang sedikit kusut, menyisir rambutnya dengan jari, dan menatap lensa kamera dengan mata yang bersinar penuh kemenangan. Untuk semua orang yang tadi menghujatku tanpa tahu kebenarannya, ujar Kinanti dengan tenang. Terima kasih. Kebencian kalian adalah bahan bakar yang membuatku tetap bertahan sampai detik ini. Drama ini telah berakhir. Sekarang, saatnya saya menjemput ayah saya. Sementara gema palu Hakim Barata masih terngiang di ruang sidang, sebuah badai yang jauh lebih besar sedang melanda lantai 50 Wijaya Tower, pusat saraf kerajaan bisnis yang telah berdiri selama 3 dekade. Jika di ruang sidang Arka dan Rosa kehilangan martabat mereka, di sini, dinasti Wijaya sedang kehilangan fondasi fisiknya. Hanya 10 menit setelah siaran langsung persidangan menunjukkan Broto Wijaya ditemukan hidup-hidup, unit khusus dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, merangsek masuk ke lobi utama. Kehadiran mereka bukan lagi untuk bertanya, melainkan untuk menyegel. Semua tangan di atas meja. Jangan ada yang menyentuh server atau menghancurkan dokumen. Teriak komandan operasi melalui pengeras suara. Karyawan yang tadinya sibuk membicarakan skandal Kinanti di grup WhatsApp kantor, kini terpaku melihat polisi memasang garis kuning di sekeliling meja kerja mereka. Di tengah kekacauan itu, tim IT kepolisian langsung menuju ruang server utama. Mereka membawa kunci enkripsi yang secara mengejutkan diberikan oleh Kinanti melalui jalur rahasia sebelum sidang dimulai. Di ruang sidang, Kinanti berjalan keluar melalui pintu utama. Kerumunan wartawan yang tadinya ingin menerkamnya dengan pertanyaan menghina, kini secara otomatis membuka jalan. Mereka menatapnya dengan campuran rasa hormat dan ngeri. Kinanti bukan lagi mangsa. Ia adalah pemangsa yang telah memenangkan permainan panjang. Nyonya Kinanti, apakah Anda akan mengambil alih kepemimpinan Wijaya Group? Teriak seorang wartawan. Bagaimana kondisi Bapak Broto saat ini? Tanya yang lain. Kinanti berhenti di anak tangga teratas gedung pengadilan. Ia menoleh ke arah kerumunan itu. Matanya berkilat di bawah sinar matahari yang kini terik. Wijaya Group yang kalian kenal sudah mati bersama kejahatan Arka dan ibunya. Apa yang tersisa adalah hak milik para korban dan pemegang saham yang jujur. Tugas saya hanya satu, mengembalikan semua yang dicuri kepada pemilik aslinya. Pada saat yang sama, di penjara sementara pengadilan, Arka Wijaya duduk meringkuk di sudut sel yang sempit dan berbau pesing. Ia masih mengenakan jas mahalnya yang kini ternoda keringat dan debu lantai sidang. Di sel sebelahnya,
Ibu Rosa terus berteriak-teriak memanggil nama pengacara dan koneksi politiknya. Namun tidak ada satupun telepon yang dijawab. Semua orang yang dulu menjilat mereka kini mematikan ponsel. Takut terseret dalam pusaran kasus penyekapan sang legenda, Broto Wijaya. Ini tidak mungkin terjadi. Gumam Arka sambil menjambak rambutnya sendiri. Pikirannya melayang pada Sheila. Ia berharap wanita itu memiliki akses ke dana darurat di Swiss. Namun, ia tidak tahu bahwa saat itu Sheila sedang diinterogasi di ruang terpisah, dan dalam waktu kurang dari 30 menit, Sheila telah menyerahkan semua nomor rekening rahasia Arka demi mendapatkan status Justice Kolaborator. Pengkhianatan yang dibangun di atas pengkhianatan akan selalu berakhir dengan kehancuran yang serupa. Kembali ke Wijaya Tower, pemandangan dramatis terjadi ketika papan nama besar, Wijaya Group, di lobi utama mulai ditutup dengan kain hitam oleh petugas kurator. Semua aset perusahaan dibekukan. Rekening-rekening yang selama ini digunakan untuk menyuap oknum pejabat dan membiayai gaya hidup mewah Ibu Rosa diidentifikasi satu persatu. Kinanti tiba di rumah sakit tempat Broto Wijaya dilarikan. Di sana, ia melihat pria tua itu sedang duduk di tempat tidur, mendapatkan asupan nutrisi melalui infus. Matanya yang tadi kosong kini mulai fokus. Saat melihat Kinanti masuk, Broto mengulurkan tangannya yang gemetar. "Maafkan aku, Ayah," bisik Kinanti sambil menggenggam tangan pria yang sudah seperti ayahnya sendiri itu. "Aku butuh waktu lama untuk mengumpulkan cukup bukti agar bisa menyelamatkanmu tanpa membuat mereka curiga." Broto tersenyum lemah. Sebuah senyuman yang penuh kebanggaan. "Kau melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh putra kandungku sendiri, Kinanti. Kau menjaga kehormatan nama ini dengan cara menghancurkan mereka yang mengotorinya." Di televisi ruang rawat, berita breaking news menampilkan penangkapan para eksekutif Wijaya Group yang terlibat dalam pencucian uang. Satu persatu, orang-orang yang dulu menghina Kinanti dan menyebutnya istri parasit, digiring keluar gedung dengan rompi oranye. Dinasti yang dibangun dengan darah dan air mata Broto Wijaya, yang kemudian dikorupsi oleh ketamakan Arka, kini runtuh berkeping-keping. Dunia menyaksikan kejatuhan yang paling spektakuler dalam sejarah bisnis modern Indonesia. Bukan karena kebangkrutan ekonomi, melainkan karena kebangkrutan moral yang diekspos secara telanjang di depan ratusan kamera ruang sidang. Kinanti berdiri di samping jendela rumah sakit, menatap pemandangan kota Jakarta. Ia melihat gedung Wijaya Tower dari kejauhan. Lampu-lampu di puncak gedung itu yang biasanya menyala terang sebagai simbol kekuasaan, kini padam. Ia mengambil ponselnya, menghapus satu folder tersembunyi berjudul Survival. Tugasnya telah selesai. Ia telah masuk ke ruang sidang sebagai wanita yang dihina. Namun ia keluar sebagai sosok yang meruntuhkan sebuah kekaisaran zalim. Namun, Kinanti tahu bahwa ini hanyalah pembersihan lahan. Di atas tanah yang hancur ini, ia berjanji akan membangun sesuatu yang lebih tulus. Sesuatu yang tidak lagi didasarkan pada ketakutan atau pencitraan kamera, melainkan pada kebenaran yang baru saja ia perjuangkan dengan nyawanya. Babak ini sudah selesai, gumam Kinanti sambil menutup tirai jendela. Dan besok, matahari akan terbit untuk dunia yang baru. 6 bulan telah berlalu sejak badai di ruang sidang itu mengguncang negeri. Pagi ini, udara di Jakarta terasa lebih ringan bagi Kinanti. Ia berdiri di balkon kantor barunya yang sederhana namun elegan, bukan di puncak menara beton yang dingin, melainkan di sebuah bangunan cagar budaya yang ia sulap menjadi pusat yayasan rehabilitasi bagi korban kejahatan korporasi dan kekerasan domestik. Tidak ada lagi ratusan kamera yang mengejarnya dengan niat menjatuhkan. Kini, kamera-kamera yang datang adalah mereka yang ingin meliput kisah inspiratif tentang bangkitnya seorang wanita dari abu kehancuran. Namun, Kinanti tetap membatasi diri. Ia telah belajar bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada ketenaran. "Nyonya, tamu Anda sudah tiba." Suara sekretaris barunya, seorang gadis muda yang cerdas, membuyarkan lamunannya. Kinanti berbalik dan tersenyum. "Bawa dia masuk." Pintu terbuka, dan masuklah sosok pria tua yang kini tampak jauh lebih sehat. Broto Wijaya berjalan menggunakan tongkat, namun punggungnya tegak. Wajahnya yang dulu pucat di ruang bawah tanah kini telah kembali merona.
Setelah melalui serangkaian perawatan intensif dan pemulihan psikologis, sang legenda bisnis itu akhirnya kembali ke dunia nyata. "Bagaimana kabar kantor baru ini, Kinanti?" tanya Broto dengan suara yang kembali berwibawa. "Semua berjalan baik, Ayah. Kami baru saja menyelesaikan distribusi aset kembali ke para pemegang saham kecil yang dulu dirugikan oleh Arka. Yayasan juga sudah mulai menerima rujukan kasus pertama," jawab Kinanti sambil membantu mertuanya itu duduk. Broto menghela napas panjang, menatap foto yang terpajang di meja Kinanti. Foto mereka berdua saat peresmian yayasan, tanpa Arka, tanpa Rosa. "Kadang aku masih tidak percaya bahwa darah dagingku sendiri sanggup melakukan itu. Tapi melihatmu sekarang, aku sadar bahwa warisan yang sesungguhnya bukanlah uang, melainkan integritas yang kau tunjukkan." Arka Wijaya dan ibunya, Rosa, kini sedang menjalani hukuman yang sangat berat. Berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah, Arka dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas dakwaan berlapis, penyekapan, pemalsuan dokumen negara, dan pencucian uang. Sementara itu, Ibu Rosa harus mendekam di balik jeruji selama 12 tahun. Kekayaan mereka telah disita habis oleh negara dan kurator untuk membayar kerugian yayasan serta denda pencucian uang. Kabar terakhir yang didengar Kinanti, Sheila juga telah divonis penjara, meskipun hukumannya lebih ringan karena statusnya sebagai saksi kunci. Tak ada lagi jet pribadi, tak ada lagi gaun desainer, tak ada lagi kemewahan yang dulu mereka agungkan di atas penderitaan orang lain. Mereka kini hanya menjadi catatan kaki yang memilukan dalam sejarah keluarga Wijaya. "Aku punya sesuatu untukmu," ujar Broto sambil menyodorkan sebuah amplop tua. Kinanti membukanya. Di dalamnya terdapat surat pengalihan hak asuh atas rumah lama keluarga Kinanti di desa. Rumah yang dulu disita oleh Arka hanya untuk menyakiti hati Kinanti. "Aku membelinya kembali atas namamu. Kembalilah ke sana sesekali untuk beristirahat. Kau sudah terlalu banyak berperang," ucap Broto tulus. Mata Kinanti berkaca-kaca. Selama ini, ia tidak pernah meminta harta apapun dari sisa-sisa reruntuhan Wijaya Group. Ia bahkan menolak jabatan CEO di perusahaan baru yang dibentuk oleh para pemegang saham. Ia memilih jalannya sendiri, jalan yang bersih dari darah dan air mata. Siang harinya, Kinanti mengunjungi penjara untuk pertama dan terakhir kalinya. Ia berdiri di balik kaca pembatas, menatap Arka yang kini mengenakan seragam oranye lusuh. Rambut Arka yang dulu tertata rapi kini dipangkas pendek asal-asalan. Tidak ada lagi sorot mata tajam yang dulu membuat Kinanti jatuh cinta. Yang ada hanyalah kekosongan dan penyesalan yang terlambat. Arka mengangkat telepon pembicaraan dengan tangan gemetar. "Kinanti, apakah kau datang untuk menertawakanku?" Kinanti menatap pria itu dengan rasa iba yang tenang, bukan lagi dengan kebencian. "Tidak, Arka. Aku datang untuk melepaskanmu. Aku sudah memaafkanmu. Bukan karena kau pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas mendapatkan ketenangan. Jangan pernah kirim surat lagi padaku. Anggaplah Kinanti yang kau kenal dulu sudah mati di ruang sidang itu." Kinanti meletakkan gagang telepon dan berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang, mengabaikan teriakan Arka yang memanggil namanya dengan isak tangis. Saat melangkah keluar dari gerbang penjara, cahaya matahari sore menyambutnya. Ratusan kamera media sosial yang dulu merekam kehinaannya, kini telah beralih pada skandal-skandal baru lainnya. Dunia memang cepat melupa, namun Kinanti tidak akan pernah lupa betapa kuatnya kebenaran jika diperjuangkan dengan kesabaran. Ia masuk ke mobilnya, mengemudi sendiri tanpa sopir, sebuah kemewahan sederhana yang sangat ia nikmati sekarang. Ia memutar radio, dan lagu favoritnya mengalun lembut. Hidupnya mungkin tidak sesempurna dongeng, namun ia kini menjadi penulis utama atas takdirnya sendiri. Malam itu, di rumah kecilnya yang baru, Kinanti duduk di teras sambil menyesap teh. Ia membuka laptopnya dan melihat situs berita. Namanya kini dikaitkan dengan gerakan keadilan bagi perempuan. Ia tersenyum kecil. Ruang sidang yang dulu dianggap sebagai tempat penghancuran dirinya, ternyata adalah tempat kelahirannya yang baru. Fajar baru bagi Kinanti bukan tentang kekayaan atau kekuasaan yang ia rebut kembali. Fajar baru itu adalah saat ia bisa bercermin di pagi hari dan bangga dengan wanita yang ia lihat di sana.
Wanita yang pernah dihina di depan ratusan kamera, namun berhasil berdiri tegak untuk membungkam mereka semua dengan satu senjata paling mematikan di dunia, kebenaran. Tamat.